لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Suatu ketika ada imam sedang sholat, lalu di tengah-tengah surah Al-Fatihah, bahkan di akhir-akhir imamnya batal, akhirnya berlari. Maka makmum yang di belakang ini maju, bingung, ngelanjut ke ayat ngajak Fatihah tadi, apa ngulang kan di situ. Ini kasus nyata beberapa hari yang lalu, sehingga akhirnya sholat tadi bingung, apa lanjut, apa ulang dan sebagainya. Ya, maka imamnya bacanya begini. Ketika pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, batal imamnya, berlari. Makmum yang di belakang ganti. Apakah makmum ini siratal ladzina an'amta alaihim hingga akhir, atau ngulang lagi dari awal? Maka saya bilang, saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hal ini maka yang lebih utama, lebih muktamad makmumnya ngulang lagi baca Al-Fatihah, dalam artian makmum yang menggantikan. Kenapa demikian? Taib. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bisa dipastikan makmum yang tadi menggantikan imam yang batal itu belum baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di saat imam membaca Al-Fatihah, beliau diam. Berarti waktu dia menjadi imam, dia belum membaca Al-Fatihah. Maka disinilah pendapat jumhur ulama, makmum yang menggantikan imam yang batal tadi mengulangi bacaan Al-Fatihahnya itu lebih utama, lebih afdalnya. Jadi contoh, umpamanya nanti Ustadz Aris batal, ya, di belakang ini ada Kak Zaidan, ya, lalu Aris tadi berlari, Kak Zaidan maju, lalu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenapa? Karena satu, beliau belum membaca Al-Fatihah. Yang kedua, rukun itu harus disempurnakan dari satu orang. Yang kedua, memang ada pendapat cukup melanjutkan. Kenapa? Dengan alasan bahwa bacaan tadi sudah ditanggung oleh imam tadi, maka makmum cukup melanjutkan saja. Maka ketika makmumnya tadi yang menggantikan imam yang batal tadi, langsung saja siratal ladzina an'amta alaihim hingga akhirnya. Tapi kalau pengen lebih amannya, lebih sempurnanya, maka membaca dari awal lagi. Sama, di saat imamnya itu adalah ruku, maka makmum yang menggantikan pun dia tetap ruku tadi, ya. Kenapa? Karena rukun tadi masih dilakukan tadi. Itu andai kata terjadi, akhirnya bingung yang nganti gini, lanjut apa ngulang? Ketika ngulang kapan assalamualaikum, repot lagi. Ngapa kau ulang tadi? Yang kedua, mengulang surah Al-Fatihah tidak merusak salat. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dia tadi, salat zuhur, lamonian atau kapan dia bimbang, Al-Fatihah belum ini tadi, ya. Maka ketika dia membaca lagi Al-Fatihah, itu pun tidak merusak daripada bacaan atau merusak daripada sholat tadi, ya. Siapa tahu nanti terjadi semacam itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita lakukan. Yang berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mesti mengetahui kapan orang itu yang dia tidak lagi ada kewajiban sholat. Suatu ketika dokter ingin mengoperasi, dan waktu itu sudah dekat-dekat Isya. Sementara operasi itu berjalannya menjelang setelah
menjelang maghrib tadi. Maghrib belum diselesaikan. Karena operasi jantung lumayan panjang, ya kan? Dan bisa dipastikan tadi pasiennya itu operasi itu belum selesai. Terdengar suara azan. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dijamaknya antara maghrib dengan isya tadi di waktu isya. Lalu dia bertanya, benar gak Ustadz yang aku lakukan? Saya bilang tidak. Kenapa? Tidak bisa dijamak. Terus dikodok. Bukan dijamak. Kenapa alasannya? Satu, itu bukan safar atau musafir. Alasannya Ustadz cuma kan tidak memungkinkan sibuk dan sebagainya karena kondisi yang syar'i. Syar'i artinya kan tidak bisa kita seorang dokter tadi meninggalkan. Biarlah kita sholat dulu, kaki operasi kita lanjutkan. Kalau tegak punah kaki pasien tadi kan, atau pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Kebakaran kan tidak kenal waktu. Bisa jadi sebelum maghrib kebakaran. Memadamkan api begitu lama. Sampai masuklah waktu isya. Maghrib belum selesai. Lalu terdengar azan maghrib tadi, kita stop dulu, caknya lama api ini, biarlah dia terbakar. Tidak mungkin begitu. Ya kan? Lalu apa? Dijamakkah? Saya bilang tidak. Kenapa bisa demikian? Tayyib. Yang pertama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika terjadi perang Khandaq, yang beliau melewatkan 4 salawat, 4 salat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, lewat 4 salat ini. Kenapa? Karena tidak mungkin stop tadi, karena kondisi tadi, ya, sampai masuklah waktu subuh. Akhirnya beliau mengerjakannya, tapi statusnya bukan dijamak. Lalu Ustaz, apa yang membedakannya? Syarat dan ketentuannya. Kalau waktu pelaksanaannya sama baik, artinya sholat maghrib dikerjakan di waktu isya tadi, ya dia statusnya mengkodok kalau niatnya kodok. Kalau jamak ya tinggal niatnya jamak. Tinggal dia jamak takhir atau jamak takdim. Tapi antara jamak ini ada nanti syarat-syarat ketentuan yang mesti diikuti baru dia berhak. Siapa tahu kayak gitu terjadi. Ya Allah, aku ini belum selesai, cuma ini tidak bisa kalau ditinggalkan. Kira-kira aku ini jamak atau gara-gara nonton bola nak dijamak, tidak bisa. Sakit dijamak, tidak bisa. Andai kata menjamak, Rasul pernah sakit, tapi Rasul tidak pernah menjamak sholatnya di saat beliau sakit. Kan begitu. Apalagi DP dulu. Sholat dulu untuk berapa hari yang akan datang, ya tidak bisa. Sholat banyak-banyak untuk sebulan yang akan datang, ya tidak bisa. Itu kan ada yang aliran semacam itu ya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah, maka siapa dispensasi? Orang-orang yang tidak lagi sholat atau dia tidak wajib sholat, ya. Yang pertama tentunya adalah wanita yang sedang haid dan nifas, ya. Yang berikutnya orang gila. Kategori gila ini akalnya sudah bermasalah, termasuk wong pikun yang sangat. Sholat pak, bu sholat, sudah sholat 2 rakaat salam. Tidak lama lagi sholat lagi. Sholat apa bu? Zuhur. Ibu kan sudah belum, ya kan? Maka bagaimana Ustaz? Tidak katik lagi kewajiban dia. Tidak usah dimarahi. Oh, ibu belum bu, ibu telah sudah zuhur, kaget lagi. Belum katanya. Ya, bagaimana? Akalnya bermasalah. Tak usah lagi dimarahi. Biarlah. Ngapo? Tak wajib lagi sholat. Ya, cuma gila pikunian, bukan pikun-pikunan atau gila-gilaan. Ya. Kemudian yang berikutnya orang anak yang belum balik. Anak yang belum balik, tidak ada dia kewajiban sholat. 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang belum balik tadi, ketika dia tidak sholat memang tidak bermasalah, tidak berdosa. Ya, termasuk yang berikutnya non muslim, ya, tidak disuruh sholat, ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ini dispensasi yang dia tidak sholat tadi. Insya Allah yang gila selama ini, walaupun dia tidak gila tidak sholat juga, ya. Apalagi dia gila, dia tidak gila beda sholat, apalagi dia lagi gila, ya tak? Dia tidak gila beda sholat, apalagi dia tak lagi lo tadi, ya. Insya Allah, ya.
Anak yang belum balik umpamanya kita ketemu anak, oi kau berdosa tak sholat, cuma jangan dibiarkan tak usahlah sholat tak apa-apa, jangan. Tetap kita arahkan, didik dia nak sholat, umur 7 tahun sholat. Ya, maksudnya begini, jangan kaget keselati, ya Allah Ustaz, anakku tak sholat, 7 tahun, 10 tahun masih tak sholat Ustaz, ngapa berdosa dak aku nih? Tidak. Kenapa? Belum ada kewajiban. Cuma jangan juga biarlah tak apa-apa, dia ini belum wajib, tak apa-apa, kaget bela, nunggu dia baru suruh sholat, jangan. Jom, sholatlah, inilah maghrib. Cak mana yai? Sholat, melo ibe yai ini. Melo, biar dia menjadi kebiasaan. Jangan diomong ke tidak wajib tadi. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi wanita haid dan nifas. Ya, maka wanita yang haid dengan nifas itu memiliki udzur syar'i. Maka sholat 5 waktu yang tadi menjadi fardu ain, ketika mereka sedang haid ataupun nifas, maka gugurlah kewajiban itu. Artinya mereka tidak sholat. Bahkan kalau mereka sholat haram. Ya, insya Allah kita tidak kata yang haid dan nifas, karena kita lanang. Ya, ibu-ibu pun ada masanya. Kalau sudah expired itu kan tidak lagi, ya, habis masanya itu. Tidak lagi haid dengan nifas tadi. Ya, nah saudaraku yang dimuliakan Allah, maka statusnya gugur, sehingga tidak perlu diganti dan tidak punya kewajiban melakukan sholat tersebut di saat haid dengan nifas. Jadi di saat haid dengan nifas. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binti Abi Hubais, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubais, kanat tustahadu, dia ini mengalami penyakit istihadah, artinya darah keluar terus dari kelaminnya, tapi dia bukan haid. Faqala laha Rasulullah, maka berkatalah, ya, ditanyakan, maka akhirnya Rasul mengatakan kepadanya tadi, inna damal haid damun aswad yu'rafu, sesungguhnya darah haid itu warnanya hitam dan dikenali. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah, ketika itu terjadi maka tidak usah salat, jangan salat. Fa idza kana al-akharu fatawadda'i wa shalli, tapi ketika selain itu berwuduklah dan salatlah. Artinya kewajiban salatnya tetap ada karena dia bukan haid. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga apa kata beliau? Idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Dari Fatimah Abi Hubais bahwa Rasulullah bersabda, bila kamu mendapatkan haid maka tinggalkan salat. Artinya apa? Tidak ada kewajiban salat tadi. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wanita haid tidak wajib salat atau mengerjakan salat, maka tidak ada perintah mengganti sholatnya di saat dia suci. Artinya, Ustadz, wong rumahku haid 7 hari. Kira-kira selama dia 7 hari tidak sholat tadi, ada tak kodoknya? Tak kate. Kenapa tak kate? Karena memang dia tidak wajib sholat. Sama begini, Ustadz, ada wong, dia ini masuk Islam, selama dia tidak Islam itu diganti tak? Kate. Kenapa? Karena tidak wajib. Anak-anak yang belum balik, dia ketika dia belum balik dia tidak sholat, pas setelah balik baru dia sholat. Bagaimana selama dia tidak sholat dia belum balik? Tak kate. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban. Ada orang, mohon maaf, gilonya 2 tahun atau 3 tahun, sembuh. Bagaimana selama 3 tahun tadi diganti tak? Tak kate. Kenapa? Karena memang dia tidak wajib sholat tadi. Lalu kapan nanti yang diganti? Maka gugur kewajiban, syaratnya gugurnya tadi, ya, sebagaimana bahwa apabila haid dan nifas terjadi, kapan itu gugurnya? Sejak masuk waktunya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat, itu yang dia gugur. Contoh, dia sudah haid dari sebelum zuhur sampai sudah zuhur masih haid, maka zuhur itu tidak kate kewajiban.
Kenapa? Karena memang dia sudah haid. Maka timbul lalu tidak gugur. Wanita tidak gugur di saat haid. Kapan? Di saat haidnya datang dan waktu sholat masih ada. Ya, contoh begini. Zuhur jam 12:07. Ya, belum sholat ibu-ibu ini. Kaget. Ternyata jam 2 atau jam 2:30 baru nak zuhur. Baru nak zuhur, terasa ada yang keluar. Apakah gugur kewajiban zuhurnya? Tidak gugur. Lalu bagaimana? Wajib diqodho. Sepakat ini. Wajib diqodho. Kenapa Ustaz? Karena di saat tadi kan, kapan kategori tidak gugur? Mulai dari waktunya sholat sampai habisnya waktu sholat. Dia tadi kan jam 2:30 suci. Berarti dari pas masuk waktu sholat dia belum haid. Berarti suci. Berarti wajib dia punya kewajiban untuk sholat. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya karena belum sholat jam 2 atau 2:30 baru nak sholat. Cuma ketika nak sholat ternyata lagi berwudu darah keluar. Maka disinilah terjadi. Bagaimana hukum sholat zuhur itu? Maka disepakati itu wajib diqodho. Kenapa? Tidak gugur kewajiban sholatnya tadi. Cuma asarnya tidak katik lagi. Kenapa? Karena sudah dipastikan ketika asar, mulai dari sebelum asar sampai asar selesai, dia masih haid tadi. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka untuk kaum hawa, untuk ibu-ibu, hati-hati dengan hal demikian, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kemudian Ustaz, ada tak wong yang hilang akal tapi tetap punya kewajiban? Ada. Sengaja menghilangkan akalnya. Dia minum, mabuk. Mabuk itu kan akalnya berkurang kan? Akalnya bermasalah. Dia minum, mabuk, akhirnya apa yang terjadi? Tak sadar. Zuhur tak sadar. Asar tak sadar. Baru sadar maghrib. Bagaimana dengan asar, dengan zuhur dengan asar tadi? Maka dia sebenarnya punya kewajiban. Cuma karena dibuatnya tadi, maka dia tetap wajib mengqadha. Karena dia dibuat gila. Sengaja dibuat gila tadi. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita mikir juga, tidak tahu enggak mabuk tu salat apa tidak, Cuma bisa jadi ada yang tetap salat tadi. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hal-hal demikian ini yang menyebabkan orang tersebut, ya, dia punya dispensasi untuk tidak sholat tadi. Nah kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dispensasi yang tidak menggugurkan kewajiban. Artinya sholatnya tetap wajib, tidak gugur, ya. Apa contohnya? Sakit. Sakit tidak menggugurkan sholat. Maka kemarin pas saya di situ Khadijah, Ustaz, aku baru tahu sekarang kalau tidak ini. Ngapo? Wong rumahku Ustaz lah 10 hari terbaring pakai kateter. Jadi selama 10 hari dah sholat dia. Ngapo? Sakit. Ngapo? Wudu tak baca. Bergerak cuma baca ini baik. Tergolek. Ya karena katanya di sakit, ya sudahlah, tidak apa-apalah, tidak sholat. Saya bilang wajib sholat. Di mana keterangannya? Sholli qa'iman. Sholatlah berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Rasul suatu ketika pernah sakit panas. Saking panasnya pakai selimut, selimutnya pun ikut panas. Dan beliau tetap sholat. Bagaimana Ustaz dia kan tidak baca wudhu? Ada yang bisa wudhuinya? Bisa diwudukan. Tidak bisa, tayamum. Tidak bisa galau-galau, tayamum tidak bisa, wudhu juga tidak bisa. Ya sudah, sholat dengan kondisi apa adanya tadi. Cak mana rokoknya Ustaz? Kepala kapan saja agak lagi dan seterusnya. Maka
tidak ada gugur gara-gara sakit. Cuma kadang-kala kita nih tidak seluruhnya ada baik. Sakit gigi tidak sholat. Ngapo? Sakit gigi. Ya, sakit pinggang tidak sholat. Ya sebenarnya tetap bisa sholat. Cuma dengan kondisi sebatas kemampuannya tadi. Tuh. Jadi sakit tidak menggugurkan sholat. Ya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah orang yang tidur. Uang tidur sholatnya tidak tergugur. Maksudnya Ustaz, dia tertidur. Mulai kapan? Mulai sebelum maghrib. Balik begawi. Ay capeknya nah. Tertidur. Dewean di rumah. Ya, uang rumahnya lah berangkat ke masjid. Ya, anaknya tugas di luar galau. Kapan terbangun subuh? Siapa tahu, saking capeknya tadi. Saking capeknya tadi manusiawi. Berarti Ustaz aku kan tadi tidur. Zuhur apa maghrib isya aku tadi gugur dah? Tidak gugur. Terus bagaimana? Tetap wajib sholat. Terbangun pagi jam 10. Karena hari Minggu tidak ngantor. Ya sudah. Tertidur. Terbangun jam 10 pagi. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Tadi kami tertidur, wajib tak salat? Wajib. Gugur? Tidak. Manama au nasiya au ghafal an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Yang tertidur, terlupakan, terlalaikan, melalaikan daripada salat, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Maka ada kata istilahnya, "Nah, lah siang, salat apa kau dosa. Kata lagi salat. Nah, tetap wajib sholat, tidak gugur gara-gara tidur tadi. Ya. Yang berikutnya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lupa. Bisa jadi lupa. Lupa bisa jadi. Takziah ba'da maghrib. Takziah biasanya kan menjelang isya belum selesai. Nak balik lagi ke masjid, agak malas. Baliklah ke rumah. Kapan ke rumah tadi? Pas nian Indonesia lawan Vietnam. Final. Tak? Lah saling telepon. Ya, nonton bareng sebagainya. Kopi lah siap, kacang lah siap tadi. Dengan harapan tadi, doa menanglah Indonesia tadi. Rupanya penalti. Kalah, kesal. Manusia kesal. Lupa belum sholat nih. Dibawanya tidur. Atau lupa. Sudah, besok subuh kantor, ketemu kawan di kantor. Ceritalah masalah bola tadi. Aku nanya, ngomong-ngomong, kamu semalam isya di mana? Ya Allah, aku belum isya. Ingat nih aku, lupa. Bagaimana? Saat itu juga dia ada waktunya segera sholat isya. Tidak gugur kewajibannya. Lupa juga ada apa benda? Tetap wajib. Tuh lagi digawe tadi, cuma jingok dulu lagi begawe apa tidak? Kaget lagi ngechat ya kaget ya. No, ada waktu. Masih ada waktu luang ini. Masih pacar istirahat sebentar. Sholatlah isya di kantor tadi. Ya, jong sholat apa? Sholatlah. Oh, jikawan bapak itu rajin nian duha. Ya, di rumah duha, di sini duha pulau 4 rakaat pulau. Ternyata bukan duha. Sholat isya yang semalam lupa. Maka lupa tidak menggugurkan sholat. Siapa tahu terlupa ya? Walaupun seminggu lah ingat. Walaupun seminggu lah ingat tadi. Ya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya bilang tadi perang tadi. Ketika perang, walaupun lewat perang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, tetap beliau sholat. Nah maka seperti perang atau kondisi-kondisi tadi termasuklah darurat, ya. Darurat kecelakaan, bencana, atau tadi menolong orang dan sebagainya, sholatnya tidak gugur kewajibannya. Cuma dia kaget sholatnya bukan pada waktunya. Itu baik. Artinya kalau tidak gugur berarti wajib diqodho. Ya. Itu safar dalam bepergian, ya. Tidak ada
dispensasinya untuk tidak sholat. Artinya tidak gugur kewajiban itu tetap. Ya. Apalagi yang tidak syar'i, yang tadi yang syar'i. Artinya tertidur, lupa, perang, darurat itu syar'i. Ya. Ada lagi yang tidak syar'i. Artinya tetap dia punya kewajiban walaupun dia berdosa tadi. Ya. Apa diantaranya? Macet. Macet ini. Lewat kita sholat biarlah, tidak usah sholat lah. Lewat kita sholat malam ini. Ngapa? Macet. Ya, macet katanya tadi. Gara-gara macet bisa sampai macet ya. Apalagi mungkin di Jakarta itu ya. Keluar maghrib mungkin jam berapa baru nyampe. Gara-gara macet ini. Sholat kita wajib sholat. Kaget. Lewat waktu kodok. Masih ada waktu. Alhamdulillah. Tak kata istilah. Tuh tadi keluar dari kantor sebelum maghrib. Mungkin 5:30 dengan harapan nyampe ke rumah tadi. Pacak rupanya macet. Sepanjang perjalanan tadi. Nyampe ke rumah. Baru datang masuk pintu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isa. Camana Ustaz gugur tak tadi? Tidak. Tetap wajib sholat. Ya. Tetap wajib sholat. Kalau dia ke masjid berarti melok jamaah Isya dulu. Baru dia sholat maghrib. Kalau dia di rumah sholatlah maghrib dulu. Di waktu Isya tadi baru sholat Isya. Itu ya. Sama kasus tadi ya. Itu. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Yang berikutnya. Atau tadi kaget kita jamak bela. Dari sini ke seberang itu walaupun 16 km cuma dengan macet ini lama. Ya sudahlah kita jamak bela. Tidak bisa bukan jamak. Jadi statusnya tetap dia di qadha. Bukan jamak ya. Kemudian yang berikutnya yang banyak terjadi. Resepsi pernikahan. Gara-gara pernikahan ini resepsi tadi lewat. Cuma saya yakin insya Allah banyak yang sholatnya. Biasanya kadangkala ibu-ibu. Ngapa Ustaz? Kapan dia nak ngangkat tangan, tak baca. Ngapa? Badan double XL, pakai baju ukuran S. Tak baca ngangkat tadi. Atau mohon maaf, mukanya tadi luar biasa. Nak berwuduk mak mana? Ya kan? Akhirnya kaget bela. Nyampe ke rumah azan. Asar. Bagaimana? Maka dak katik dispensasi dia dak sholat. Tetap wajib sholat. Ya, tidak gugur kewajiban itu. Ya, balik ke rumah tetap dia wajib sholat tadi. Ya, apalagi Ustaz tidak bisa ngapo rapat meeting. Dari jam berapa rapat? Rapat tadi Ustaz. Dari kapan? Dari zuhur. Sebelum zuhur lah rapat. Kapan stopnya? Asar baru selesai. Bagaimana? Apakah gugur sholat kami? Tidak. Tetap wajib. Maka rapat, meeting, kunjungan pejabat tidak menggugurkan sholat. Maka suatu ketika ada di suatu acara, gara-gara pejabat datang, lewat asar. Ya, saya tinggalkan. Kenapa? Ya tadi, karena memungkinkan walaupun tidak ada saya, acara tidak kasih masalah kan? Walaupun kita ada segitu, acara tadi tetap jalan. Cuma ini, untuk kita sholatnya KGB ya. Kita nyambut ini dulu, kaget baru sholat. Kapan sholatnya? KGB. Di jamak. Saya bilang jamak dari mana? Kodok. Bukan jamak. Cuma siap-siap. Sengaja melalaikan pawailul lil musallin. Artinya maksud saya tadi, bukan tak sholat. Tetap wajib sholat. Tidak gugur. Ya. Nonton bola. Itu juga. Tak kata gugur gara-gara nonton bola. Ya. Cuma insya Allah sekarang tidak lagi nonton ke stadion ya. Mungkin zaman-zaman dulu tuh. Ya. Banyaknya tuh waktu menjelang maghrib mungkin baru nak mulai dan sebagainya, maka dia tetap wajib ya. Konser musik dan sebagainya ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, apalagi yang nonton bioskop, anaknya nonton bioskop, pastikan jam berapa nak kamu nonton, berapa jam film itu, jam berapa selesainya. Kaget nonton bioskop mulainya jam 2:30, film 2 jam, sholatlah zuhur dulu. Ini zuhurnya belum, dia lah nonton tadi. Ya, maka jangan sampai gara-gara itu sholatnya lewat tadi. Ustadz, cak mana kalau ragu? Maksudnya najis idak ya.
najis tidak, ragu ya, ragu. Najis tidak, maka tidak menggugurkan sholat. Tetap wajib sholat. Karena ragu tadi tidak dihukumi tadi. Paling kaget kalau dinyampe ke rumah, kalau dia masih ragu tadi, silakan sholatnya diulangi. Itu saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan jika ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Oke. Jadi kata Rasulullah SAW, wa yajibul jum'ah alal muslim balighin, ya, hurrin, ya. Jumat itu wajib satu untuk orang sehat, Islam, baligh, berakal, kemudian merdeka lagi ya, atau budak lagi, kemudian dia sehat. Orang yang sakit, orang safar itu tidak wajib Jumat. Artinya ke orang tua antum tadi yang dia memang sudah punya udzur tidak bisa lagi, maka Jumatnya gugur. Ustaz tidak bisa ke masjid, memang kondisinya lah sudah tidak memungkinkan lagi. Berarti beliau tetap zuhur. Sama bapak-bapak dalam perjalanan ini. Ustaz kami ini perjalanan. Kira-kira ini Jumat, boleh tidak kami dah Jumat, tidak mampir? Boleh. Karena ini sudah wajib. Perjalanan ya, safar. Perjalanan bukan perjalanan dekat. Perjalanan mungkin ke Batu Rajo atau ke Prabomole. Tahu-tahu masuk Jumat. Boleh tak? Kalau pertanyaannya, boleh tak kami dah Jumat? Kami tetap melanjutkan perjalanan, kaget kami sholat zuhur. Boleh, karena dia safar tidak wajib Jumat. Cuma kalau nak berhenti, kata masalah. Kita mampir dulu, berhenti sholat Jumat. Laju. Tapi maksud saya tadi, kalaupun dia milih tidak Jumat, tidak berdosa. Karena memang tidak wajib. Karena dalam kondisi safar tadi. Wallahu a'lam. Ya, masih ada lagi? Silakan.